Oke, kita ke Pak Solata, selamat malam. Shalom, selamat malam, salam kemenangan. Pak Salam, Yusuf. salam kemenangan, Pak Solata. Apa Iya, kabar? saya dengar kabar baik, puji Tuhan, sehat-sehat. Bapak hamba sehat? Haleluya. Bapak Sehat, hamba sehat. sehat? Haleluya. Amin, Sehat, amin. Pak. Ada sukacita. Iya, iya. Amin, amin. Amin. Iya. Saya dengar tadi Ustadz siapa Max itu kalau bilang dia dari hamba Tuhan, saya pikir dia penipu. Iya. Karena kalau pesan saya kepada ustadz-ustadz yang ngaku-ngaku hamba Tuhan ya, kalau Anda seorang ustadz ngaku pendeta, belajar banyak lagi Alkitab. Alkitab itu bukan Anda mau comot-comot mau bawa Alkitab baru Anda katakan Anda seorang apa ya? Katanya seorang pendeta, ya, baru Anda katakan khotbah Anda mengatakan bahwa mungkin Anda Kristen tapi Kristen kristal atau Kristen KTP, Kristen hanya Natal datang gereja, kemudian Kristen tanpa pertobatan. Saya pikir kalau Anda katakan Anda seorang Kristen baru jadi ustadz, baru mau comot-comot Alkitab, orang Kristen nggak bodoh, Pak. Orang Kristen zaman sekarang udah teknologi. Ya, orang Kristen tuh bisa pergi gereja, pulang baca Alkitab, baik itu dimanapun. Alkitab juga ada di handphone ya. Anak-anak itu di orang tua sekarang itu banyak mengajarkan kepada anak-anak mereka ya. Contoh, kami di GKI ya, itu ada namanya kateksasi, terus anak sekolah minggu. Apalagi di karismatik, itu 1 minggu tuh full acaranya. Ya, jadi saya pikir kalau Anda mau mengajarkan kepada Kristen-Kristen yang pemabuk mungkin ya, yang tidak takut akan Tuhan, Anda berbicara kor-kor, saya pikir Anda itu salah. Ini jadi Pak Yusuf ya, saya pikir dia Iya, salah. iya. Karena orang Kristen yang dulu boleh, kalau orang Kristen yang sekarang ini hidup dalam kekudusan sudah banyak Pak. Makanya kami lihat ini banyak pertobatan. Ya, Iya. baik itu dari donasi mana, yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang Kristen yakin di dalam Ibrani 7 ayat 22, jaminan kita adalah Yesus Kristus. Jadi kalau para yang lain-lain dari agama lain, kalau kalian mau comot-comot, baru belajar Alkitab, terus mau menyebarkan fitnah, aduh, saya ketawa-ketawa aja nih. Anak sekolah minggu saja lebih pintar. Nah, saya tadi aja katakan, dia katakan bahwa anaknya sekolah di Amerika, Pak Yusuf ya. Iya, betul. Kemudian karena kuliah sudah jadi warga negara Amerika. Itu bohong sekali, Pak. Emangnya negara Amerika mau cap-cap gampang sekali orang mau jadi warga negaranya? Nggak sembarang itu, Pak. Kita aja kalau mau ke Amerika itu paspornya setengah mati. Lebih cepat kita ke Eropa, Pak Yusuf. Betul. Kalau apabila kita orang Kristen yang sudah pernah ke Israel, terus kita punya paspor ada di situ ya, cap Israel. Kita kalau mau ke Amerika cepat sekali. Tapi kalau meskipun kita orang Kristen yang nggak punya paspor yang pernah ke Israel, susah Pak, setengah mati. Apalagi kalau yang tadi Bapak bilang kita sudah ke Amerika, anak kita ke Amerika sekolah, terus sudah jadi warga negara Amerika. Emangnya negara Bapak lu mau enak-enak aja mau pindah-pindah negara? Nggak mungkin. itulah kan bahasa ini Pak Yusuf ya, bahasa apa ya? Kita bilang bahasa gaul ya, Pak. Emangnya negara Bapak lu enak aja, gitu aja udah bohong Pak Yusuf. Apalagi bicara firman Tuhan. Jadi kalau seorang perempuan ya berpindah agama, jangan kita melihat dari satu sisi, yaitu mungkin ya mungkin dia berpikir bahwa mungkin cintanya ya sudah kelepasan, jatuh cinta. Kita orang Kristen itu biasanya yang ada perempuan yang sudah pindah agama. Dalam ajaran kita kan dalam 1 Korintus 7 ya ayat 13. Kita kan otomatis mengkuduskan suami kita, Pak Yusuf. Iya kan, dalam 1 Korintus. Ya, jadi kita, yang penting perempuan itu jangan dia menyangkal Tuhan Yesus. Karena kalau dia menyangkal, ya otomatis itu. Jelas dia sudah keluar. Itu dia hidup tidak dalam kekudusan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 9. Dia sudah tidak punya Bapa lagi. Kalau dia menyangkal, ya Tuhan juga menyangkal. Karena penyangkalan itu dosa sangat besar. Berarti dia sudah berzina ya. Secara iman dia sudah berzina dan dia memilih Tuhan Elohim lain. Dia sudah tidak memilih Allah lagi. Elohim dia sudah pilih Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi pesan saya buat para ustadz ini, kalau Anda kalau berbicara kekristenan mencari, jadi Alkitab itu sudah lengkap Pak Yusuf.
mengenai dari orang yang penipu, bersilat kata, akhir-akhir zaman ini, ya itu sudah firman Tuhan sudah lengkap di Alkitab. Jadi membawa hanya makan secara bertakia hanya untuk mementingkan perut, hanya intime makan di dalam dunia, nah, itu sudah ada di nubuatan semua. Kemudian orang yang akan akhir zaman ini sudah dijelaskan dalam surat Paulus di dalam 1 Timotius 4. Pada akhir zaman akan ada orang bermurtad ya, keluar dari agama seperti Yahya Waluini. Saya juga. Dia pikir saya nggak tahu. Sahabat saya yang pernah sama-sama dengan dia jual kaset CD. Kok nih, Yahya Waluini kalau nonton nih bom-bom nih. Sengaja saya kasih wajah saya nih bom-bom ini. Ketemu saya nih, ayo di Papua Barat. Mau ngomong aja bikin fitnah-fitnah. Mau tuh penjual kaset aja karena hidup nggak enak. Saya aja mensyukuri orang kasih kita apapun kita bersyukur. Kamu nih nggak bikin kenyang-kenyang. Habis itu fitnah orang Kristen. Aduh parah. Padahal dia itu pemabuk dia itu. Iya. Jadi kalau pesan saya, iya Pak. Yang tadi Pak itu ngakunya katanya dia pendeta besar. Bapak pernah dengar dia? Pernah lihat mukanya? Pernah Pak. Pendeta di mana dia? Mengkosong tuh. Tipu aja itu. Pendeta di mana Pak? Dari donasi gereja mana Pak? Nanti kan kita bisa tahu Pak donasi dari gereja mana. Itu sudah terstruktur semua Pak. Namanya donasi dari gereja mana? Mau dari gereja Pentakosta, karismatik, Advent, semua sudah terorganisasi. Contoh umpamanya masalah pengantin Pak ya. Perkawinan. Seorang pendeta nggak mungkin kasih kawin orang sembarang. Dia pasti melihat kamu dari jemaat mana, diselidiki. Kalau dari secara gereja mereka selidiki dulu, kalau nggak ada data mereka cek ke catatan sipil. Kan pernikahan nggak sembarang orang Kristen mau asal kawin-kawin dikawinkan. Nah itu juga seorang pendeta ngaku-ngaku. Saya bingung Pak, ini orang-orang ini kok nggak ada bahan kah cari duit? Emangnya firman Tuhan dijual-jual beli enak gitu ya kayaknya itu. Ya kalau kita cari uang ya paling tidak contoh lah, lebih baik kita mencari uang yang halal biar sedikit, kita mengucap syukur, nanti kehidupan kita biar Tuhan yang mengatur. Kalau sudah sampai comot-comot begini, justru saya pikir Pak ya, orang yang muslim aja itu mereka baca firman, mereka juga senang baca firman Tuhan. Contoh, keluarga saya juga banyak yang muslim, mereka juga baca-baca Alkitab, tapi mereka nggak pernah, namanya keimanan itu berselisih wajar ya, tapi mereka nggak pernah namanya apalagi macam menghujat si Ustadz ini nih. Saya pikir itu Ustadz yang nggak sadar-sadar itu. Minta maaf ya, kalau Anda berbicara keimanan Anda, monggo, silakan. Tapi kalau Anda sudah luar dari koridor, berbicara firman Tuhan, Alkitab, nah itu yang perlu kita, bukan kita nantang, tapi itu tugas kita sebagai pengajar, penginjil, sebagai hamba kami menyampaikan kebenaran. Karena kebenaran ini bukan kita bela, nggak bisa. Tapi dalam firman Tuhan, dalam Filipi 1 ayat 16, kita harus menyampaikan, karena perintah agungnya Tuhan itu kan 3 saja Pak. Memberitakan Injil, mengajar, dan baptis. Itu aja. Cuma ajaran-ajaran itu berbeda, perintah dan ajaran. Ajarannya cuma hanya Tuhan Yesus, ajaran kasih. Di mana ada ajaran yang bisa mengatakan bahwa kita disakiti, kita disuruh berdoa untuk orang yang menyakiti, orang yang mengutuk kami, justru kita minta berkat daripadanya. Hanya ajaran kasih aja, hanya Tuhan Yesus yang katakan berdoalah bagi mereka yang menyakiti. Orang yang mengutuk kita justru kita minta berkat dari dia. Istilahnya kita dibuang ludah atau apa, kita justru minta berkat. Hanya Kristen saja ajaran kasih yang itu saya pikir itu bukan ajaran abal-abal yang disuruh mengajar membunuh apa itu saya pikir ajaran yang salah itu. Kalau bagi saya ya biarin aja lah Pak. Cukup kita menjelaskan kepada beredukasi untuk orang yang penonton. Malam ini puji Tuhan banyak ya penonton ya. Ya bagi saya kita menyampaikan bukan kita membela tapi kita memberitakan kebenaran. Inilah ajaran Kristus. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Tuhan Yesus berkati. Salam shalom dari Papua Barat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, shalom, salam kemenangan Pak. Tuhan berkati Pak Solata. Oke, teman-teman, ini kita cukupkan sampai di sini dulu karena kita dibatasi oleh waktu dan kondisi. Terima kasih buat semua yang sudah bersama-sama dengan kita. Doa kami, Tuhan Yesus sumber kebaikan memberkati semua yang sudah
bergabung dan juga yang belum percaya Tuhan Yesus, doa kami supaya Anda bisa mengalami Tuhan, bisa dijamah Roh Kudus sehingga Anda juga bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Anda bisa pulang ke surga. Oke? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam kemenangan buat kita semua.